Ini ngasih value yang gila banget. Lebih murahnya jauh ya, tapi ngasih layar lebih gede. Yes, ada dua HP yang lagi panas-panasnya nih ya diperdebatkan sama netizen dan teman-teman mendang-mending ya. Mana yang kira-kira mendang-mending? Ada iQOO 15R di ring sebelah kiri gua dan ada Poco X8 Pro Max yang memang secara performance pada gila-gilaan di kelas harganya ya flagship killer, bisa dibilang buat gaming mantep banget. Dan dari kemarin lumayan banyak menggemparkan dan banyak ditanyain sama kalian semua, makanya di video kali ini gue pengen share comparison yang udah kita lakuin testing ya di studionya Best Innotek. Baru aja nyampe ya nih HP ya, ini HP juga udah lumayan lama. So far menarik banget memang karena ngasih harga yang dengan performance yang oke banget tadi. Jadi langsung aja kita mulai comparison antara Poco X8 Pro Max versus iQOO 15R. Let's go. Sip, langsung kita mulai dari harganya dulu aja karena memang perbedaannya lumayan kelihatan sebenarnya di sini ya. iQOO 15R waktu dirilis itu starting dari 7299 juta untuk varian yang 8256. Dia ada varian di atasnya juga. Yaitu varian 12 256 GB yang mana harganya itu 8 juta kurang 1000 dan 12 512 GB yang harganya 9 juta kembali 1000. Tapi sekarang gua cek untuk yang kita pakai ini yang basic 8256 harganya itu udah 7 juta kecil. Di mana Poco X8 Pro Max menggempar sekali karena harga startingnya yang cuma 6.699.000 untuk varian yang 256 dan 7.199.000 untuk yang 512 GB. Yang mana sekarang gua cek itu harganya dapat 6,7 juta, itu gua udah dapat yang 512 GB. Jadi diskonnya gila, entah itu dari platform apa dari e-commerce-nya gue juga bingung. Cuma ya sebenarnya harganya lumayan jomplang ya gitu, tapi bedanya balik lagi sedikit. Tapi kalau yang Poco udah dapat 512, kalau iQOO baru yang 256. Oke, untuk unboxingnya sendiri ini kurang lebih isinya sama ya. Ada HP-nya, dapat case-nya juga, walaupun case-nya desainnya agak beda-beda tipis. Kemudian dapat charger dan lain-lainnya, yang mana chargernya sama-sama 100 watt. Tapi kalau kita cek portnya ya, di iQOO itu portnya udah USB Type-C, sedangkan di Poco itu portnya masih USB Type-A khasnya Xiaomi ya, karena protokol chargingnya yang berbeda. Jadi menarik nih, karena charging si iQOO itu bisa juga dipakai buat ngecas laptop kalau kalian ada charger laptop, karena dia udah kompatibel sama power delivery. Benefit lainnya kalau kita cek juga langsung ke bagian HP-nya sendiri, ukuran iQOO nih yang sekarang memang kelihatan lagi ngetren lagi ya, yaitu ukuran compact, di mana layarnya ini 6,59 inci aja dibandingin Poco yang 6,83 inci. Tapi memang walaupun lebih kecil, iQOO layarnya refresh rate lebih tinggi 144 Hz dibandingin Poco yang 120 Hz. Ya sebenarnya nggak terlalu beda banget, tapi yang beda utama sebenarnya ada di perlindungannya, di mana di Poco itu udah proteksinya Corning Gorilla Glass 7i, dan di iQOO ini gue belum ketemu perlindungannya kayak gimana. Perbedaan berikutnya ada di prosesor, di mana ini juga salah satu yang menarik ya. iQOO 15R pakai prosesor dari Snapdragon yaitu 8 Gen 5, di mana Poco menggunakan Dimensity MediaTek ya, MediaTek Dimensity 9500S, yang mana itu juga bisa dibilang kelas flagship. Perbedaan lainnya kalau gue langsung cepet aja, Poco itu ada eSIM untuk yang varian Pro Max ya, sedangkan iQOO nggak ada. Tapi Poco yang X8 Pro itu juga nggak ada eSIM-nya. Baterai juga beda di sini, Poco 8500 mAh sedangkan iQOO 7600 mAh dengan charging tadi sama-sama 100 watt. Gimana nanti penggunaan sama durasi charging nanti kita juga akan share di testing kita. Secara fitur keduanya sama-sama ada IR remote, yang mana ini sekarang posisinya menarik ya, dia itu udah integrate sama flash kameranya. Speakernya sama-sama stereo, di mana si Poco kompatibel sama Dolby Atmos tapi iQOO enggak sayangnya. Poco juga ada fitur menarik yaitu LED notification di kameranya. Yes, it's back, it comes back again. Yang mana gue suka banget, cuma ya balik lagi tergantung ke penggunaan. Mungkin kalian yang pakai dari zaman BlackBerry akan merasa bermanfaat itu, walaupun memang posisinya di belakang ya. Kamera sendiri megapikselnya sama, 50 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, selfie-nya beda tipis, tetapi penggunaan kameranya nih ada yang berbeda, yaitu di bagian lensanya nanti kita bahas. IP rating sampai IP69. Nice. What do you mean by that? Langsung aja sudah di setup ya, dan ini kita akan adu di software update terbaru di awal April 2026 ini, di mana iQOO menggunakan Origin OS 6 sedangkan Poco itu udah di HyperOS 3.0.2. Ada update tipis-tipis tapi overall harusnya kurang lebih bakalan kayak gitu. So, kita langsung aja mulai dari adu benchmark.
Yang pertama pastinya, apalagi kalau bukan Antutu. Yes, buat Antutu dia, ini dia hasil tes benchmark dari kedua HP ini. Poco X8 Pro Max mendapatkan skor 2,7 jutaan, sedangkan iQOO 15R itu tembus 3 juta. Ya, perbedaannya kurang lebih sebesar 13% ya. Jadi lumayan ya, bukan lumanyun gitu. Jadi Snapdragon masih menunjukkan tajinya di sini. Dari segi panas gimana nanti kita tes di gaming. Lanjut kita ada di Geekbench 6 ya untuk ngetes CPU-nya lagi. Di sini kalian bisa lihat single core dan multi core-nya, di mana perbedaannya juga cukup signifikan ya. Untuk single core perbedaannya sekitar 300 poin, sedangkan multi core bedanya 1000 poin lebih. Jadi lumayan juga tetap berasanya. Cuma buat penggunaan day to day, jujur kalau gue sendiri gue tidak terlalu terasa perbedaan yang signifikan. Cuma kalau kita bandingin di speed test nanti kita akan lihat ya perbedaannya kurang lebih kayak gimana. Next kita bahas untuk graphics benchmark, di mana kita tes 3D Mark Wildlife. Nah ini yang menarik, di mana Poco skornya itu bestnya dapat di 16.863, tapi sedangkan iQOO best loopnya itu di 10.029 aja, tapi stability-nya iQOO lebih tinggi jauh, walaupun memang tadi ya Poco hasilnya jauh lebih tinggi, bedanya sekitar 6.800-an poin. Next untuk quick speed testnya, kita langsung aja masuk untuk booting ya, dari awal ngidupin HP-nya, di mana iQOO di sini butuh sekitar 14 detik aja dibandingin Poco yang 19 detik. Dan untuk buka aplikasi kita langsung cek ya. Untuk buka aplikasi Files buat ngecek file explorer, iQOO lebih cepat. Untuk buka kamera, Poco lebih unggul tapi tipis banget ya. Kemudian buka Gojek, iQOO lebih cepat. YouTube, iQOO lebih cepat lagi. TikTok, iQOO lebih cepat lagi. Instagram ini sama-sama tapi ya beda tipis, iQOO kayaknya lebih cepat sedikit ya. Tokopedia sama, iQOO juga lebih cepat. Nah kalau buka Shopee ini barengan, jadi kalau mau belanja di Shopee ya nggak pusing ya. Kemudian Wuthering Waves ada iQOO nih ya, lebih cepat masuk ke lobbynya. Dan ZZZ ya, Zenless Zone Zero, Poco lebih cepat nih ke lobbynya. Akhirnya Poco lebih unggul terakhir di game ini. Dan pas balik lagi kita coba cek semua aplikasi ya, buka lagi, itu semuanya masih aman, nggak ada yang ke restart karena kapasitas RAM-nya juga udah kegolong gede. Next kita uji aplikasi editing ya. Sekarang kita lagi suka pakai Instagram Edits, kita pakai sequence 4K 60 fps dengan durasi 1 menit 13 detik. Di Poco HDR-nya ini nggak muncul ya. Kemudian di iQOO HDR-nya muncul, tapi pas di export dia itu selesai di 20 detik aja. Untuk Poco jauh lebih cepet ya. Sedangkan di iQOO karena tadi mungkin pakai HDR, dia jadi selesainya di 45 detik. Dan kalau kalian sama-sama HDR-nya off, ini hasilnya. Next kita langsung tes ke gaming aja. Ini dan ini juga di request sama kalian untuk tes game ZZZ, Zenless Zone Zero, karena memang grafisnya ini bagus ya menurut gue untuk sebuah game mobile. Dan kita tes di sini main selama kurang lebih 30 menit dan ini settingan high 60. Kedua HP ini kayak udah santai aja, aman banget. Kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Dalam segi pengetesan memang untuk iQOO stability-nya dia smoothness-nya lebih tinggi 97%, sedangkan Poco 95%. Bedanya sedikit banget. Kalau kalian lihat di grafisnya sendiri ini ada dips, itu karena kita ada kayak pindah ruangan ya, kayak masuk ke ya ganti map segala macem. Kelihatan di sini kalau iQOO memang lebih banyak karena kita lebih banyak pindah ruangan waktu itu was main ya. Dan secara temperatur sendiri emang di sini juga si iQOO sedikit lebih tinggi 39 derajat dibandingin Poco, beda sekitar 1,2 derajat doang, jadi nggak terlalu signifikan dengan power yang kurang lebih sama di 4 watt lebih sedikit. Nah untuk baterainya sendiri itu berkurang sebesar 8% sama di kedua HP ini ya. Nah bedanya cuma di suhunya aja, dimana suhu permukaannya untuk Poco itu lebih adem di 33 derajat, sedangkan iQOO sedikit lebih panas di 35 derajat Celcius. Oke, game kedua, game yang paling mainstream ya, Mobile Legends Bang Bang Bang. Dan ini kalau kita cek juga dari segi Poco sama iQOO, perbedaan utama adalah di settingan. Kenapa? Karena iQOO mungkin karena dia udah lebih lama, settingan full FPS 144 Hz-nya itu kebuka. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini dari segi grafis ya, perbedaannya kalau di Poco itu settingan 120 Hz-nya cuma kebuka pas di menu aja. Jadi pas kalian mulai masuk ke game, dia turun ke 90 FPS. Tapi semuanya udah bisa rata kanan, jadi aman banget ya. Mobile Legends memang tergolong game yang cukup ringan bisa dibilang gitu. Nah untuk suhu sendiri ini agak aneh karena kalau kita cek di rekaman data kita ya, suhu di iQOO sedikit lebih panas ya, karena memang tadi sebelumnya dia lebih panas, tapi pas kita cek di permukaan dia suhunya iQOO sedikit lebih adem, bedanya sedikit sih, cuma 1 derajat. Mungkin heat dissipation-nya yang lebih bagus ya, jadi penyebaran panas yang lebih bagus, cuma secara keseluruhan mungkin kalau dirasain di real world-nya nggak terlalu berbeda banget. Next kita juga cobain buat emulator game PC yaitu Game Hub, dimana kali ini sayangnya anehnya kita setting itu nggak ketemu ya, nggak kebuka game GTA 5. Sebelumnya kita pernah tes dan kebuka di iQOO, tapi kali ini entah kenapa mungkin ada update driver. Nanti kita akan coba lagi untuk testingnya. Cuma di Poco sendiri masih belum bisa, kemungkinan karena driver dari MediaTek Dimensity 9500S-nya itu masih belum compatible.
Next kita tes charging, di mana kedua HP ini cukup menarik karena dia punya charging wattnya sama ya, 100 watt. Nah untuk charging awal-awal, ini Poco agak sedikit lamanya, 2 menit baru nyala, iQOO langsung nyala duluan pas awal charging. Nah untuk 10 menit pertama, Poco dapat 13%, iQOO udah 15%, lanjut 20 menit, iQOO udah 31%, Poco masih 26%, lanjut lagi, iQOO 30 menit 46%, Poco 39%, tapi pas sampai full nih ya, di sini kelihatan memang iQOO sedikit lebih cepet ya, pas sudah 100% itu sebenarnya di 1 jam 1 menit, jadi sebenarnya 1 jam udah full, cuma kalau beneran fullnya itu baru tulisannya itu 1 jam 6 menit, dan si Poco sendiri dia fullnya di 1 jam 15 menit. Lanjut sekarang kita cekin ke multimedia, dimana ini yang menarik ya, ada Poco dan iQOO, kita tes nonton One Piece durasi 1 jam dengan volume 50%, Poco X8 Pro Max itu berkurang 6%, tapi dia itu kompatibel sama Dolby Vision. Sedangkan iQOO itu dia cuma berkurang 3%, tapi dia nggak kompatibel sama format Dolby Vision. Jadi memang HDR-nya agak berbeda nih ya bakalannya. Kemungkinan memang karena fitur Dolby Vision itu dynamic range-nya lebih tinggi, dia bakal makan daya lebih. Tapi di iQOO karena dia nggak bisa Dolby Vision, cuma punya HDR 10 plus aja, yang mana kadang beberapa movie itu nggak kompatibel. Dan kalau kalian sendiri juga untuk layarnya itu lebih terang di iQOO ya, pas kita cek, terutama kalau kita bawa ke outdoor. Tetapi Poco sendiri layarnya tuh kayak lebih enak dilihat, mungkin karena warnanya yang lebih warm, kurang lebih kayak gitu. Dan ya overall secara layar menurut sama-sama bagus, cuma ya tadi ukurannya lebih gede di Poco. Nah lanjut untuk speakernya sendiri, kalau kita cek di sini Poco itu bisa ada settingan sampai 400% yang bikin suaranya jadi lebih kencang ya, sampai-sampai kadang tuh jadi kerasa distorsinya lumayan. Dimana iQOO itu nggak ada kayak gitu-gitu, dan emang secara kualitas menurut gua iQOO punya detail yang lebih kedengeran gitu ya. Jadi secara overall experience kalau kalian buat nonton, buat mungkin dengerin lagu yang akustik kayak speaker bawaan iQOO lebih nyaman di kuping. Tapi kalau kalian pengen yang kencang suaranya, ya itu bisa di setting pakai fitur volume 400%-nya si Poco. Next, ini dia untuk part yang nggak kalah menarik di bagian kameranya, karena kedua HP ini pakai setup kamera yang bisa dibilang mirip-mirip ya. Ada dual kamera aja, kamera utama dan kamera ultrawide, dimana konfigurasinya itu 50 megapiksel plus 8 megapiksel, tapi sebenarnya sensornya berbeda. Kalau di iQOO dia pakai Sony Lithia 700 ya sensornya, sedangkan di Poco dia itu pakainya OmniVision Light Fusion 600. Kemudian ada bedanya juga, di mana Poco ini lensanya tuh kayak lebih deket di 26 mm, sedangkan iQOO lebih wide di 23 mm. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini foto pertama kita foto cup ice cream, di mana jepretan iQOO itu lebih lebar, lebih wide ya, dan warnanya juga lebih terang. Plus kalian bisa lihat nih di jaketnya, itu detailnya lebih tajam ya, lebih terang juga, dan warnanya tuh lebih akurat. Di mana di Poco ini saturasi warna jaketnya tuh lebih tinggi ya, kayak lebih ke orange ya gitu. Jadi untuk foto main kamera menurut gue lebih bagus di iQOO. Lanjut ke ultrawide, di sini warna gue ngeliat Poco cukup natural ya, bisa lihat tadi ada shadow ya di pohon, hijaunya itu lebih gelap, di mana di iQOO tuh kayak exposure-nya semua daerah gelap dinaikin, dan ada sharpening juga, walau memang secara ketajaman gue ngeliat emang lebih bagus di iQOO. Oke, ini mode portrait 2x. Di sini kita sama-sama auto jepretnya ya. Kita nggak ganti settingan, cuma kita matiin aja yang AI-nya. Dan terlihat di Poco itu memang nggak sebokeh di iQOO. Mungkin nanti settingan kita akan ganti untuk foto yang indoor portrait. Cuma sejujurnya gua lebih suka hasil jepretannya di Poco, dimana warnanya tuh lebih warm ya, skin tone-nya juga lebih enak di mata, dan background-nya pun juga masih ke capture. Dimana di iQOO itu awannya jadi overexpose ya, jadi putih doang dan kerasa pucet jadinya gambarnya. Tapi memang secara detail kalau kita lihat ke muka memang lebih tajam di iQOO, terutama kayak detail-detailnya tadi, karena sensornya memang lebih bagus ya, dan secara cuttingan bokeh juga udah rapi. Nah, kita tes juga di indoor portrait, di mana settingan bokehnya kita udah samain di sini ya, dan kelihatan banget yang gue bilang tadi ya, Poco warnanya cenderung ke warm dan iQOO itu lebih ke cool. Tapi secara detail memang lebih bagus di iQOO. Dan kalau ditanya ready to post, menurut gue ya Poco udah lebih enak di mata, sedangkan iQOO mungkin mesti ditweak-tweak dikit, tapi secara basis foto dia lebih bagus karena lebih tajam.
Next kita bahas untuk bagian foto malamnya juga. Nih kita foto beberapa, dan yang gua notice sebenarnya yang pertama adalah kalau di Poco dia itu kayak lumayan ngeredam kalau kita foto tempat-tempat yang terang ya. Lampu yang biasanya agak overexpose sama mereka tuh kayak di balance ya. Jadi secara foto mungkin lebih enak ngelihat di Poco, walaupun memang ini kayak udah diproses gitu dibandingin di iQOO yang cenderung lebih natural. Cuma memang karena karakter warna iQOO yang lebih ke cool ya, lebih kebiruan, ngebikin kondisi malam itu jadi berasa kayak kurang enak gitu di mata ya, kayak kurang ready to pose, kayak mesti ditweak-tweak sedikit gitu untuk dapetin ambience yang lebih nyaman, terutama kalau ada banyak-banyak lampu nih ya. Kayak di iQOO itu kayak jadinya overexposed gitu ya, lampu-lampunya kayak jadi overblown, terutama kalau kalian foto cafe ini ya, jadi tulisan namanya udah nggak terlalu kelihatan, sedangkan di Poco ini masih kelihatan cukup jelas gitu. Dan untuk selfie-nya sendiri ini kalian bisa lihat perbandingannya, yang mana yang di notice pertama memang di iQOO itu lebih tajam karena memang megapikselnya itu dia lebih gede di 32 megapiksel, sedangkan Poco ini cuma 20 megapiksel, dan hasilnya juga menurut gue memang secara detail lebih tajam di kamera selfie-nya iQOO ya, dan secara tangkapan luas sendiri kurang lebih sama 21 mm. Oke, ini dia untuk hasil perekaman video dari kedua smartphone ya. Di kiri ada iQOO 15R dan di kanan ada Poco X8 Pro Max, dan di sini kalian bisa lihat tangkapan di mana iQOO lebih lebar ya sedikit ya dibandingin sama Poco, tapi jujur nggak terlalu signifikan. Cuma ini gue di resolusi Full HD. Kenapa gue di resolusi Full HD? Karena di resolusi ini baru kita bisa pindah lensa. Nah ini dia ya untuk hasilnya. Dan gue ngerasa entah kenapa nih preview yang ada di iQOO ini kayak lebih soft ya, kayak resolusinya lebih rendah dan lebih tajam yang ada di Poco. Tuh gimana menurut kalian sendiri? Dan sekarang gue coba bawa lari ya, pindah ke 1x, kita lari sama-sama. Oke, mana yang menurut kalian lebih stabil? Silahkan di komen di bawah. Oke, sedangkan ini untuk kamera selfie di video ya, dimana ada satu perbedaan signifikan yaitu resolusinya, dimana iQOO ini bisa sampai resolusi 4K 60 fps untuk kamera selfie, sedangkan Poco sayangnya nggak bisa, cuma sampai Full HD aja. Dan ya ini bisa dibilang jadi deal breaker ya buat beberapa dari kalian, karena banyak banget suka lalu protes kalau kamera selfie cuma Full HD ya. Dan kalian bisa juga resolusinya juga jadi karena lebih tinggi ya, lebih tajam di iQOO. Dan kalau kestabilan kita coba cek ya. Oke, kayak gitu guys. Gimana kestabilannya? Silahkan dikomenin di bawah. Setelah ngadu kedua HP ini, gila sih. Gua harus bilang memang Poco X8 Pro ini ngasih value yang gila banget. Lebih murahnya jauh ya, tapi ngasih layar lebih gede, baterai lebih gede, performance terbilang setara, walaupun memang ada beberapa aspek ya, kayak misalnya emulator sama mobile games itu belum optimal karena masih baru. Kekurangannya gue lihat ada di bagian kamera aja, terutama memang kamera selfie-nya di 2026 ini yang masih belum bisa record video 4K. Ya iQOO sendiri juga sebenarnya nggak jelek ya, performance Snapdragon 8 Gen 5-nya stabil di body yang compact, baterainya badak ya, kameranya juga lebih niat ya. Cuma memang dari segi harga nih ya, gara-gara ada Poco X8 series ini tuh ngebuat iQOO jadi kerasa mahal gitu ya, karena lumayan bedanya, terutama di varian yang tertingginya 512 GB itu bedanya kalau gua cek awal-awal tuh hampir 2 juta. Kalau sekarang gua cek sekitar 1,5 jutaan lah. Jadi ya kurang lebih kayak gitu guys. Gimana pendapat kalian soal kedua HP ini? Boleh ditulis di komen di bawah, kita ngobrol, kita diskusi bareng di sana, karena seru banget ya ngelihat akhirnya pasar smartphone walaupun harganya lagi pada naik, cuma tetap kita dapat offer atau penawaran yang bagus dari brand-brand kayak gini. So, let me know apa pendapat kalian, dan kalau kalian suka video kayak gini boleh banget kasih tombol jempol ke atas, jangan lupa subscribe ke Bashing Tech YouTube channel dan hidupin notifikasinya, karena next masih banyak nih ya battle-battle dari HP-HP yang baru rilis yang akan kita bahas di YouTube channel Bashing Tech. Itu aja, nama gue Marvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao.